Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terhitung hampir 1 pekan pelaksanaan vaksin tahap pertama pada tenaga kesehatan terus dilakukan di puskesmas ataupun rumah sakit di Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, program vaksinasi hingga kini terus berjalan di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan Andromeda Arizal dari Bandung, Jawa Barat dan Yana Rahmadina dari Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Andromeda terlebih dahulu. Andromeda, bagaimana pelaksanaan vaksinasi di sana? Selamat siang, Vera dan juga pemirsa. Untuk sejauh ini pelaksanaan vaksinasi tepatnya di Kota Bandung ini telah berjalan sesuai dengan rencana dan juga target dari pemerintah Kota Bandung. Menurut data yang kami himpun untuk sementara ini dari mulai 14 Januari 2021 kemarin hingga saat ini ada sebanyak 6.911 tenaga kesehatan yang telah divaksinasi. Tempat saya berada saat ini merupakan salah satu puskesmas di antara 80 puskesmas yang berada di Kota Bandung yang setiap harinya melaksanakan proses vaksinasi terhadap beberapa tenaga kesehatan. Untuk di puskesmas di tempat saya berada ini merupakan puskesmas Pasir Kaliki sebanyak 287 tenaga kesehatan sejak di awal pelaksanaan vaksinasi ini telah dibuka dan juga dilaksanakan. Ini sebanyak 287 tenaga kesehatan telah melaksanakan vaksinasi. Ada beberapa kendala dan juga dalam pelaksanaan vaksinasi ini ada juga beberapa tenaga kesehatan yang sementara untuk ditunda karena adanya penyakit seperti tensi darah yang tinggi dan juga gula darah. Selain itu juga menurut tadi kami sempat berbicara mengenai beberapa tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi di hari ini, ditargetkan setiap puskesmas ini ada 30 sampai 40 tenaga kesehatan yang diwajibkan untuk melaksanakan vaksinasi. Dan sejauh ini kemarin kami sempat melihat beberapa evaluasi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan proses vaksinasi secara umum di Provinsi Jawa Barat sendiri baru berkisar 25% saja, targetnya dari sekitar 100%. Vera. Ya, Andro, lalu apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi di sana? Ya, terkait dengan kendala proses vaksinasi terutama di Provinsi Jawa Barat ataupun di beberapa puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Pertama, terkait juga dengan adanya registrasi yang dilaksanakan oleh setiap tenaga kesehatan ini tidak sesuai dengan database yang ada yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu juga, sementara untuk proses vaksinasi ini setiap tenaga kesehatan memerlukan etiket atau nicknya terlampir dalam aplikasi Piker, sehingga ada juga beberapa tenaga kesehatan yang tidak terdaftar melalui aplikasi Piker ini. Dan untuk sejauh ini tadi kami sempat berbicara langsung dengan pihak dari Puskesmas Pasir Kaliki sendiri. Pihaknya sendiri ini mengumpulkan data-data setiap tenaga kesehatan terutama di Puskesmas Pasir Kaliki untuk disampaikan secara langsung kepada Dinas Kota Bandung. Dan berikut ini pernyataan dari Dr. Nurrahmi Aisyah selaku Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas Pasir Kaliki terkait dengan vaksinasi di hari ini. Demikian Vera yang dapat kami sampaikan langsung dari Puskesmas Pasir Kaliki Kota Bandung. Kembali ke Anda di studio. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita ke Semarang, Jawa Tengah. Yana, bagaimana pelaksanaan vaksin di sejumlah daerah di Jawa Tengah? Apakah sudah selesai? Ya Vera, hingga saat ini pelaksanaan program vaksinasi di sejumlah daerah di Jawa Tengah masih terus dilakukan sejak dimulai sekitar 2 pekan lalu. Dan memang untuk di Jawa Tengah sendiri ada 3 daerah yang diprioritaskan untuk dilakukan program vaksinasi, yakni di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan juga Surakarta. Untuk di Kota Semarang sendiri hingga saat ini progresnya telah mencapai hingga sekitar 89% dengan jumlah sebanyak 9.235 tenaga kesehatan telah diberi vaksin dari
dari total sebanyak 10.391 tenaga kesehatan. Di mana dari total tersebut ada sebanyak 665 tenaga kesehatan yang tidak hadir lantaran tidak mengetahui jadwal pemberian vaksin, dan ada sekitar 488 tenaga kesehatan yang ditunda untuk pemberian vaksinnya karena tidak memenuhi syarat. Rata-rata 488 tenaga kesehatan yang ditunda pemberian vaksinnya ini lantaran tidak lolos tes kesehatan, seperti misalnya karena memiliki gangguan kesehatan seperti tekanan darah yang tinggi maupun juga pernah menderita COVID-19 atau sebagai penyintas, sehingga memang untuk pemberian vaksin sendiri akan dilakukan setelah kesehatan dari penerima vaksin ini membaik begitu. Untuk selain di Kota Semarang juga ada di Kendal yang memang pemberian vaksinnya masih terus dilakukan. Salah satunya adalah di RSI Weleri Kendal, di mana pemberian vaksin di Kendal sendiri dilakukan selama 2 hari. Dan untuk di RSI Weleri Kendal ini sebanyak 250 tenaga kesehatan menerima vaksin. Sementara untuk data penerima vaksin sendiri adalah sebanyak 340 tenaga kesehatan. Artinya masih ada sebanyak 90 dosis kekurangan, dan dari pihak rumah sakit sendiri juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk segera mendatangkan kekurangan tersebut. Vera. Ya, Yana, lalu apakah ada penerima vaksin yang sempat mengalami gejala kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI? Ya Vera, sejauh pelaksanaan program vaksinasi di Jawa Tengah memang ada beberapa tenaga kesehatan yang kemudian mengalami gejala KIPI, namun memang gejala KIPI ini masih bersifat gejala ringan, seperti misalnya lemas, kemudian pusing, kemudian juga pegal-pegal atau juga pingsan, seperti salah satunya yang terlihat di Puskesmas Mejobo Kudus, di mana pada saat itu dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun juga tengah melakukan pemantauan program vaksinasi di Kudus, dan memang ada nakes yang kemudian pingsan. Namun tentunya hal ini masih menjadi evaluasi lagi, di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dalam tinjauannya ataupun pantauannya ini juga terus mendorong untuk percepatan program vaksinasi di Jawa Tengah. Di antaranya adalah dengan menambah kuota vaksinasi dari semula 45 orang per hari, baik itu di puskesmas maupun juga di rumah sakit, menjadi sebanyak 50 orang per hari untuk di puskesmas dan 200 orang per hari untuk di rumah sakit. Hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan maupun juga dari pihak rumah sakit seperti dokter, dari sumber daya manusia. Dari segi SDM ini apakah memungkinkan untuk melakukan percepatan vaksinasi, dan sudah dikoordinasikan. Tidak hanya dari segi SDM saja, namun Ganjar juga memikirkan ataupun juga mengusulkan untuk percepatan vaksinasi ini dari segi administrasi. Apa kemudian yang bisa dilakukan bila menggunakan sistem yang lebih baik, sehingga tentunya tidak ada hal-hal yang dapat menghambat nantinya data-data baik itu dari pusat maupun ke daerah yang dapat menghambat proses vaksinasi. Sementara untuk vaksinasi di Jawa Tengah sendiri tentunya ditargetkan dapat rampung pada pekan ini. Vera. Baik, terima kasih Yana Rahmadina melaporkan langsung dari Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Andromeda Arizal melaporkan langsung dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.